Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kita dengan ayat-ayat yang menganjurkan, memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Artinya, ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala jangan hanya ketika kita sedang beribadah saja. Ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, kita diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan kita, larangan Allah, maaf. Hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk beribadah. Di samping ibadah-ibadah yang wajib, ketika kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, kita menjalani kehidupan ini dengan senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Artinya apa? Dengan senantiasa menjaga perintah dan larangan Allah di dalam langkah kita. Dalam kehidupan kita, ketika kita bekerja dimanapun kita berada, kita wajib untuk bertakwa kepada Allah. Artinya bekerjalah dengan jujur. Artinya bekerjalah sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Bekerjalah sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh syariat agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dalam segala urusan, segala macam perkara. Semestinya seorang muslim senantiasa menjadikan ketakwaan itu pedoman kehidupannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan senantiasa dijadikan oleh Allah jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sebaliknya, ketika kita tidak bertakwa kepada Allah, Allah akan membiarkan kita untuk bergelimang di dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Pada akhirnya kita akan mati sementara kita belum sempat taubat dari dosa-dosa yang kita laksanakan. Makanya jamaah rahimakumullah, mari kita mewasiatkan diri kita sendiri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah di dalam setiap keadaan, di dalam setiap tempat. Seorang muslim itu adalah tergadai kehidupannya,
Seorang muslim diikat oleh perjanjian. Segala macam perjanjian yang berlangsung dalam kehidupan dunia ini adalah kewajiban kita. Kita sebagai anggota masyarakat, kita sebagai pekerja pemerintah misalnya untuk kami, atau pekerja-pekerja yang lain, itu artinya sudah terikat dengan perjanjian. Dan ketika kita melanggarnya, dosa besar. Itu bukan hanya meninggalkan sholat, meninggalkan beribadah yang mafdhah, itu berdosa. Ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang sudah kita sepakati, ya, itu artinya kita juga meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Makanya jamaah rahimakumullah, agama Islam senantiasa menghendaki para umatnya untuk menjadikan umat wasatan, umat tengah-tengah, umat yang senantiasa memikirkan kehidupan dunia yang berimbang dengan kehidupan akhirat, mencari dunia untuk bekal menuju akhirat. Itu. Ketika kita mencari dunia untuk bekal menuju akhirat, otomatis akan milih-milih, ya, akan milih-milih mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau kita mencari bekalnya tidak memikir akhirat, ya sudah, yang haram juga dimakan saja, mumpung ada katanya. Na'udzubillah. Ini harap kita jadikan pedoman. Ketika kita sudah tidak memandang mana yang halal, mana yang haram, itu nanti Allah akan membiarkan kita terombang-ambing di dalam kesesatan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Tabarak wa Ta'ala dan senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun tempat kita berada. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa kita butuh untuk mempelajari sirah beliau? Karena kewajiban seorang muslim adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kecintaan kita kepada selain, ya, Allah dan Rasulnya itu lebih dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita wajib untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Sudah barang tentu tidak mudah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah. Di dalam kecintaan kita kepada Rasulullah, otomatis kita juga harus mengetahui ketika kita mau mencintai sesuatu, sudah barang tentu kita harus mengetahui di mana kebaikannya, di mana kelebihannya, apa yang bisa menyebabkan kita mencintai Rasulullah. Sudah barang tentu kita harus lebih mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Rasulullah tidak sama dengan mencintai orang lain. Mencintai Rasulullah itu akan berpahala. Di antara manfaat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita akan merasakan manisnya iman. Ya, ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan merasakan manisnya keimanan. Ini tidak mudah. Yang berikutnya di antara manfaat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita akan bersama beliau nanti di yaumul akhir, di hari akhirat nanti. Ya, kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Cinta di sini maksudnya berdasarkan syariat, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya, kamu sekalian akan bersama orang-orang yang kalian cintai di waktu di dunia. Kalau panjenengan pada waktu di dunia kecintaannya kepada orang di dunia, artis misalnya, ya, di akhirat nanti akan bersama
Tis, gini mboten? Gimana silahkan saja yang mau memilih seperti itu. Ya. Kalau sewaktu di dunia kecintaannya kepada pemain bola misalnya, ya besok di akhirat akan bersama pemain bola. Itu seperti itu. Ya. Makanya kita harus mulai ketika kita memasuki usia-usia matang, kita harus mulai mengalihkan yang dahulu senangnya kepada, misalnya kayak saya dahulu senangnya kepada siapa? Roma Irama begitu misalnya. Itu sewaktu muda belum mengetahui hukum syariat, ya. Sekarang sudah tidak lagi, alhamdulillah, ya. Dahulu zaman muda misalnya senangnya kepada Dalang Ginonggi, ini yang sepuh-sepuh. Iya, senangnya favoritnya Dalang Gino, yang gerara kru Dalang Gino, ya. Orang marem jere. Ya sekarang mulai ketika mendekati usia-usia senja dirubah kecintaannya. Ya kita terus tidak akan mau dengan apa namanya orang-orang yang kita cintai berdasarkan hawa nafsu kita. Gitu. Jadi sekali lagi manfaatnya ketika kita berusaha mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW agar kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena manfaatnya sangat besar, ya. Karena kita bisa merasakan manisnya iman, dan kita akan bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita masih ingat kita sampai kepada tahun, ya, membicarakan tentang tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita mengenal dengan peristiwa pasukan Ababil, ya, pasukan bergajah Al-Fil, ya, yang dipimpin oleh Panglima Abraha atau Raja Abraha, itu yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, ya. Dan qadarullah, Allah menjaga Ka'bah dari serangan orang-orang. Pada waktu itu Raja Abraha itu adalah orang Nasrani. Otomatis orang Nasrani adalah orang yang beragama tauhid, ya, beragama Islam sebenarnya. Orang Nasrani yang lurus itu masih ada pada waktu itu walaupun sedikit, dan mereka masih disebut sebagai orang Islam. Itu yang lurus tetapi akidahnya. Kalau yang tidak lurus tidak lagi disebut orang Islam. Akan tetapi walaupun Abraha secara resminya adalah orang yang beragama tauhid, sedangkan Abdul Muthalib dan suku Quraisy pada waktu itu adalah beragama musyrik. Akan tetapi oleh Allah dimenangkan orang musyrik daripada orang yang beragama dengan agama tauhid, yaitu orang Nasrani. Kenapa demikian? Karena memang Ka'bah ini adalah Baitullah, rumah yang dibangun untuk menyembah kepada Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi simbol tempat pusat peribadatan kaum muslimin yang mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Sehingga Allah tidak membiarkan Ka'bah itu akan bisa dihancurkan oleh siapapun juga, kecuali nanti menjelang hari kiamat. Dalam hadis-hadis yang sudah sering kami sampaikan bahwa nanti menjelang hari kiamat Ka'bah itu dihancurkan oleh seorang berkulit hitam dari Habasyah. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, itulah sekelumit tentang tahun menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, seperti kita sudah ketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai nasab yang sangat mulia. Beliau adalah anaknya Abdullah dari Abdul Muthalib, dari Hashim, dari Abdul Manaf, Qusay, Kilab, dan seterusnya sampai ke atas, ya. Ini semuanya kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah itu dipilih di antara keturunan-keturunan Quraisy ini. Beliau dipilih dari nasab yang paling mulia. Kita tahu tidak sama, ya, ada nasab-nasab
orang biasa, ada nasab-nasab orang yang mempunyai kedudukan tinggi, ada nasab-nasab yang sedengan-sedengan saja. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, ya, bahwasanya nasab itu tidak menjamin orang masuk surga. Paham nggih? Walaupun dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara urut-urutannya, kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya atau tidak menjalankan Quran dan Sunnah yang benar, tetap saja dia tidak akan bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Itu seperti itu yang harus kita fahami. Jadi nasab ini tidak berguna kalau kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh di sini yang namanya Abu Lahab. Sebenarnya nasabnya juga sama dengan Nabi SAW. Nasabnya adalah nasab yang mulia. Akan tapi pada kenyataannya Abu Lahab, begitu juga dengan Abu Thalib, ini paman-paman beliau SAW, mereka tidak memeluk agama Islam sampai matinya. Itu. Ini yang harus kita fahami. Itu. Ya. Di antara paman-paman beliau, ya, kita sudah kaji kemarin bahwasanya Abdul Muthalib itu mempunyai 10 orang putra. Ya, mempunyai 10 orang putra dan 6 orang putri. Itu. Di antara yang mendapati beliau sewaktu beliau diutus menjadi Rasul hanya ada 4, yaitu Abu Lahab, ya, terus Hamzah, Al-Abbas dan Abu Thalib. Sementara uwa-uwanya, ya, pak deknya itu semuanya sudah meninggal dunia ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Jadi hanya tinggal Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas dan Abu Thalib. 4 orang pamannya ini, yang 2-nya beriman, yang 2-nya kafir. Yang beriman siapa? Hamzah dan Al-Abbas. Sementara yang kafir adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Ya, ini. Bahkan Abu Lahab ini menjadi orang yang musuhnya nomor 1 dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah paman beliau, paman Rasulullah, walaupun berbeda dengan Abdullah, kan kakak adik. Abdullah kan ayahnya Nabi Muhammad. Abdullah dan Abu Lahab kakak beradik, hanya beda ibu. Itu seperti itu. Ini panjenengan bisa melihat bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab sangat senang sebenarnya. Bahkan, ya, Abu Lahab sangat senang melihat keponakannya lahir. Beliau mempunyai seorang budak, ya, dan diperintah oleh Abu Lahab ini untuk menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, itu. Pada waktu kecilnya seperti itu, akan tapi ketika dewasa ceritanya berbeda. Ini, ya. Jamaah rahimakumullah. Bahwasanya kita akan sedikit membahas terkait dengan kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Begitu juga dengan Abdullah, ya, bin Abdul Muthalib dan istrinya yaitu Aminah, ibunya Rasulullah dan bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Rasulullah itu para ulama membagi kepada 3 kelompok, ya. Yang sahih kata beliau, ya, itu adalah dari mulai sampai dengan Adnan ini, yang panjenengan bisa membaca. Kita juga sudah bahas kemarin, ya. Ini sampai Adnan, kira-kira 30 generasi itu yang sahih, yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga silsilah dari Adnan sampai dengan Ismail sampai Ibrahim, akan tetapi tidak ada kesepakatan ulama. Artinya riwayat-riwayat tersebut tidak sahih, ya, tidak boleh kita percaya 100%.
Yang jelas kita percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail. Akan tetapi terkait generasi sesudah Ismail dan seterusnya sampai dengan Adnan ini masih diperselisihkan para ulama. Jadi tidak ada yang pasti. Ya, walaupun ada orang-orang yang bisa menunjukkan silsilah, akan tapi itu kebenarannya masih diragukan. Apalagi dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu kan ada ya. Kalau saya pernah membaca silsilah Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim punya anak begini, itu semuanya masih diperselisihkan. Jadi boleh kita percaya, boleh kita percaya, tapi tidak boleh kita percaya 100% ketika sebuah hal terkait berita-berita gaib kalau dasar pemikirannya adalah sebuah hadis yang tidak sahih. Kalau sebuah hadis itu sahih, kita wajib percaya. Kalau tetapi kalau hadis tersebut tidak sahih, maka kita tidak boleh percaya 100%. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim kalau diurut sampai ke atas itu akan sampai kepada Nabi Adam. Akan tetapi berapa generasi setelah Nabi Adam sampai kepada Nabi Ibrahim itu semuanya wallahu a'lam, itu yang paling mudah ya, paling aman untuk kita membicarakannya. Jemaah rahimakumullah, di antara kebaikan-kebaikan dari nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama adalah terkait kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Ya, beliau merupakan orang pilihan ketika beliau berhasil, atau bukan beliau berhasil, akan tapi beliau kan Abdul Muthalib ini orang yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Beliau menemukan kembali. Kenapa kok ditemukan kembali? Sejarahnya panjang. Ya, sumur Zam-Zam itu pertama ditemukan oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail pada ketika beliau masih kecil. Pada akhirnya sumur tersebut senantiasa dikuasai ya oleh Nabi Ismail dan keturunannya. Akan tetapi suatu saat ya keturunan Nabi Ismail itu berhasil dikalahkan oleh suku Zurhum yang berasal dari Yaman, sehingga Mekah untuk beberapa waktu berhasil dikuasai oleh selain keturunan Nabi Ismail. Dan pada waktu itu sumur Zam-Zam sempat disembunyikan, diuruk oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu ya. Dan yang menemukan kembali adalah Abdul Muthalib ya. Berdasarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdul Muthalib mendapatkan mimpi bertemu dengan seorang laki-laki menyuruh untuk menggali sumur Zam-Zam. Maka pada waktu itu Abdul Muthalib baru memiliki satu orang putra yang pertama yaitu Al-Haris ya. Makanya ketika beliau sedang menggali ya, ketika mendapatkan mimpi tersebut, Abdul Muthalib selama beberapa hari ya, akhirnya beliau memutuskan berdasarkan mimpi membawa cangkul untuk menggali di lokasi dekat Ka'bah ya, di Mekah itu, yang ditunjukkan orang yang berada dalam mimpinya itu. Dan ketika itu Abdul Muthalib itu bernazar kepada Allah, ya Allah, karena pada waktu itu Abdul Muthalib ini baru mempunyai satu orang putra ya, yaitu Al-Haris. Beliau Abdul Muthalib bernazar kepada Allah, ya Allah, jika engkau menganugerahkan aku 10 orang putra, aku akan sembelih untuk engkau salah satunya. Itu ya. Kita sudah mempelajari karakter orang Arab, adalah orang yang menepati janji. Kalau sudah bernazar, dia tidak akan mengundurkannya walaupun apapun resikonya. Beliau bernazar seperti itu. Angger duwe anak 10, siji Arab disembelih nang perak Ka'bah. Itu ya.
Dan qadarullah ya, ya ternyata ketika dicangkul terus keluar sumur Zamzam, ya ketika sudah berlalu, ketika Abdul Muttalib berhasil menemukan sumur Zamzam, lalu beliaulah yang akhirnya bertugas untuk mengurusi sumur Zamzam, ya karena di Arab Saudi, di Jazirah Arab, yang namanya sumur atau air itu kayak di Jawa itu mungkin seperti emas, ya sesuatu yang sangat berharga pada waktu itu. Ya, kalau sekarang sih hampir sama dengan di kita. Kalau di Arab sekarang itu di mana-mana ada ledeng, ya. Ya hasil dari sanitasi. Kalau zaman dahulu tidak seperti itu. Air benar-benar sesuatu yang sangat berharga. Ketika Abdul Muttalib menemukan sumur Zamzam, maka kabilah-kabilah yang lain, ya orang-orang Quraisy itu mereka mengerubuti Abdul Muttalib, ya meminta agar supaya urusan sumur Zamzam mereka juga diberi bagian. Akan tetapi Abdul Muttalib tidak mau. Ini saya yang mendapat mimpi, saya yang mencangkul, saya yang menemukannya, makanya ini hak saya. Itu Abdul Muttalib seperti itu, kekeh, ya. Pada akhirnya secara singkat bahwasanya akhirnya orang-orang Quraisy setuju bahwasanya Abdul Muttalib ini menjadi orang yang mengurusi atau bertanggung jawab penuh terhadap sumur Zamzam. Itu seperti itu. Dan ketika waktu berlalu dan Abdul Muttalib qadarullah mempunyai, dikaruniai oleh Allah 10 orang putra. Nah, itu. Dia ingat akan nazarnya, kalau punya 10 orang putra, satu akan disembelih. Lalu bagaimana? Ya, lalu pada suatu saat beliau Abdul Muttalib mengundi, ya kita tahu bahwasanya akidahnya orang Arab kalau mau melakukan sesuatu pada waktu itu yaitu dengan mengundi nasib, dengan menggunakan segala macam lah, ya kalau kita mungkin kalau sekarang ngundinya apalah dilempar dengan koin atau dengan apa. Zaman dahulu ada beberapa macam cara, dengan anak panah, ada yang dengan batu, ada yang dengan tanda-tanda alam dan sebagainya. Dan begitu juga dengan Abdul Muttalib, dia membuat undian 10 anaknya, ya dengan batu, ditulis namanya anaknya satu persatu, diundi. Diundi. Dan qadarullah setelah berkali-kali diundi, yang keluar adalah siapa kira-kira? Abdullah, ini bapaknya Rasulullah. Ya, setelah diundi berkali-kali, ya berkali-kali diundi, padahal Abdullah ini adalah anak kesayangan dari Abdul Muttalib. Ya, apakah Abdul Muttalib ini urung lah orang sida eman-eman ke anak kenyong sing paling gagah? Ya tidak. Ternyata beliau orang yang teguh, ya akhirnya apa? Dibawa itu Abdul Muttalib. Ayo nak, kamu akan disembelih karena saya sudah punya nazar. Dan Abdullah ya manut-manut saja. Itu karena sudah menjadi akidah pada saat itu. Akan tetapi qadarullah, orang-orang Quraisy pada waktu itu mengatakan, jangan ya Abdullah, ya Abdul Muttalib, jangan seperti itu. Coba kamu minta pendapat pada waktu itu, karena belum ada alim ulama, yang minta pendapatnya maring dukun. Abdul Muttalib meminta pendapat kepada dukun, karena memang waktu itu Islam belum masuk. Yang di perdukunan sih namanya dukun ini mujarab, laris, ya kayak nang Jawa. Ini namanya kayak nang Jawa. Paling nanti tahun 2024 ya. Dukun naik pamor laris itu. Ya zaman jahiliyah juga seperti itu. Maaf ini lama-lama manggan panas. Tadi si artis. Kita lanjutkan. Ya. Pada akhirnya beliau menemui seorang dukun wanita, ya, yang dukunnya juga jauh, ya, tempatnya di Madinah. Itu di Madinah. Oleh dukun tersebut Abdul Muttalib disuruh mengundi lagi antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Ya sama dengan batu. Satu ditulis nama Abdullah, satu ditulis 10 ekor unta. Artinya apa? Ketika yang keluar Abdullah berarti Abdullah kudu sembelih. Sing keluar 10 ekor unta berarti gantinya 10 ekor unta. Itu perkataan si dukun.
Itu. Ya, karena Abdul Muthalib akidahnya seperti itu, ya manut bae itu perintah dukun. Itu. Kembali ke Madinah lalu diundi lagi, ya. Sekali undi. Undi yang diambil Abdullah bae. Itu ya, diambil nama Abdullah, ya. Lalu apa? Ditaruh lagi, akhirnya apa? Abdul Muthalib nambahi lagi 10 ontanya, ditambahi lagi menjadi 20 onta, diundi lagi. Terus diambil lagi, yang keluar Abdullah maning. Sampai berkali-kali, sampai 10 kali. Ya. Sekali undian 10 onta. Kalau 10 kali berarti 100 onta. Nah, ketika sudah yang ke-10 ini tembe, yang keluar adalah 100 onta. Itu artinya apa? Artinya ketika dendanya seorang yang membunuh orang itu akhirnya kafarotnya atau tebusannya adalah dengan menyembelih 100 ekor onta. Itu. Dan qadarullah itulah yang terjadi kepada bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makanya beliau dalam sebuah hadis menerangkan ya bahwasanya aku ini adalah anak dari 2 bapak yang hampir disembelih. Bapak yang pertama siapa? Nabi Ismail. Jangan masih ingat, Bok? Ya, Nabi Ismail itu ketika kecil ya, itu mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ya karena mematuhi perintah Allah tabarok wa taala. Kemudian, Bok? Itu. Nah, Ismail kan termasuk keturunannya Nabi Muhammad, bapak-bapaknya. Makanya Rasulullah mengatakan demikian, bersabda demikian, aku ini keturunan dari 2 orang yang hampir mau disembelih. Itu yang pertama Nabi Ismail waktu masih berumur sekitar 10-12 tahun ya, beliau Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anaknya, dan pada akhirnya kita tahu Nabi Ismail diganti dengan seekor domba, lalu menjadi tradisi Idul Qurban, menyembelih hewan kurban ya di hari Idul Adha. Itu seperti itu. Begitu juga dengan Abdullah ya. Abdullah bin Abdul Muthalib ini hampir disembelih oleh Abdul Muthalib ya. Tapi Allah memang berkehendak seperti itu. Jadi mulai saat itu di Jazirah Arab itu aturannya ketika ada orang membunuh orang itu kafaratnya adalah 100 ekor onta. Ya, dalam Islam itu ada yang namanya diat, membayar diat. Ketika panjenengan membunuh itu pilihan keluarga mempunyai pilihan, 2 pilihan. Boleh kisos, boleh menerima tebusan. Itu. Boleh kisos dan boleh menerima tebusan. Kalau panjenengan membunuh, misalkannya membunuh seseorang itu yang pihak keluarga yang dibunuh itu ada 2 pilihan. Boleh kisos, kisos artinya nyawa dibayar dengan nyawa, atau menerima tebusan, dan tebusannya adalah 100 ekor onta. Anggar onta sikir gane kalau ngerabi 10 juta. Anggar 10 juta ping 1 berarti pinten? 10 juta ping 1 semiliar nggih. Itu, sekitar situ. Ya 1 miliar. Nah, sekarang orang di Indonesia membunuh orang kadang-kadang bisa bebas nggih. Itu, ya. Itu. Padahal Islam itu sangat mulia agamanya, ya, agar supaya dan syariat ini diteruskan, ya. Kita tahu bahwasanya agama Islam tidak membuang semua aturan-aturan yang berlaku. Ketika aturan tersebut baik, lalu diserap, ya, oleh Allah tabaraka wa taala untuk dimasukkan menjadi syariat agama Islam itu. Dan syariat terkait dengan tebusan ini berlaku terus sampai ketika Islam sudah datang. Itu. Kita lanjut. Kita lanjut kepada Abdullah dan Aminah. Ya. Lalu Abdullah bin Abdul Muthalib itu dinikahkan oleh Abdul Muthalib, ya, oleh bapaknya dengan Aminah bin Wahab, ya, binti Wahab. Antara Aminah dan Abdullah nanti bertemu pada generasi sekian. Masih paribasane ketika masuki ke generasi kakek buyutnya itu sama, ya, masih satu keturunan.
Itu hanya berbeda apa namanya di kakek buyutnya kalau nggak salah. Itu seperti itu. Pada intinya antara Abdullah dan Aminah nanti bertemu pada satu pokol ya. Ya kalau kita apa namanya mau misalnya mengurus nasab kita ya mungkin kita juga sama nggih. Akhirnya ketemu juga. Jebulane kabeh wonge dewek. Gini mboten. Kalau panjenengan mau ngaduk-ngaduk, nah misalkan saya dengan Marco atau dengan jasa misalnya, digaduk-gaduknya akhirnya ketemu juga. Okay? Begitu juga nih Abdullah dan Aminah. Ya, beliau itu pada akhirnya nanti ketemu. Ya, Abdullah dengan Aminah dinikahkan oleh Abdul Muthalib. Dan ketika beliau menikah lalu ketika itu Abdullah ini seorang pedagang karena memang kebanyakan orang Arab pada waktu itu adalah pekerjaannya adalah berdagang. Ketika menikah lalu Aminah inti sedang mengandung beliau Rasulullah kurang lebih umurnya adalah waktu itu adalah berumur 6 bulan kandungannya. Abdullah ini berdagang ke negeri Syam dan beliau qadarullah meninggal ya pada waktu perjalanan ke negeri Syam dan dikuburkan di Madinah. Itu. Ya beliau apa namanya Aminah bersama Abdul Muthalib berada di Mekah. Abdullah itu berdagang ke negeri Syam kan lewat Madinah dan beliau qadarullah meninggal di sana. Itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi tidak punya bapak ketika beliau masih berada di dalam kandungan. Makanya Allah mengingatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Wad-Duha, ya, Wad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka wa ma qala walal surat apa nih? Alam yajidka yatiman fa'awa. Surat apa? Ya. Wad-Duha gini terus gitu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Ya ini mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bukanlah aku mendapatkan engkau sebagai seorang yatim dan apa namanya menaungi, Allah menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya beliau sekali lagi sudah menjadi yatim ketika beliau masih berada di dalam kandungan dan menjadi yatim piatu nanti ketika beliau berusia sekitar 6 tahun. Itu. Nanti kita akan ketemu sama di situ. Jamaah rahimakumullah, ya. Para ulama menjelaskan ya kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai seorang ayah, ya. Kenapa demikian? Memang segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh Allah. Di antara hikmahnya bahwasanya, ya, bahwasanya Rasulullah kalau dia mempunyai seorang ayah, otomatis ayahnya yang akan mempengaruhi pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini amatan, ya, karena seorang anak biasanya dekat dengan ayahnya, semuanya akidahnya, cara dia berpikir akan dipengaruhi oleh ayahnya. Dan qadarullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir tidak mempunyai seorang ayah, ya, sehingga beliau itu tidak mendapatkan bimbingan atau kasih sayang dari seorang ayah, karena memang seperti itu dikehendaki oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Gitu. Untuk menghindari tuduhan orang-orang yang datang kemudian bahwasanya Nabi Muhammad mengenal Islam itu diajari oleh bapaknya yaitu Abdullah. Gitu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa agar Rasulullah tidak punya hutang budi kepada ayahnya. Ini semuanya hanya perkataan para ulama. Hikmah di balik kenapa Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah
terlahir dalam keadaan sudah tidak mempunyai seorang ayah. Dan juga yang harus kita jadikan pelajaran juga bahwasanya kebanyakan para nabi ini, ya, di antara orang-orang sukses ini mereka diasuh oleh ibu-ibu mereka. Ya, kebanyakan orang-orang sukses dalam urusan agama ini, kebanyakan karena mereka diasuh oleh ibu-ibu mereka. Ya, kita tahu yang namanya Nabi Musa, ya, itu beliau diasuh dalam Al-Quran, diasuh oleh ibunya. Begitu juga Nabi Isa, ya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diasuh oleh ibunya pada waktu kecil. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa ibu ini berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan seorang anak. Mau baik, mau buruk, tergantung bokeh. Gantung bokene, ya. Bokene, ya. Kalau ada seorang ibu, ya misalnya yang tidak peduli kepada anaknya orang sholat di jorna baya, ini, ya, itu. Walaupun tanggung jawab utama adalah seorang ayah, tapi ibu ini pengaruhnya sangat besar. Dan ini sudah dicontohkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kehidupan orang-orang salaf. Tadi ibunya Nabi Musa, ibunya Nabi Isa, belum lagi Khadijah. Khadijah itu ibunya anak-anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu seperti itu. Ya, kalau panjenengan membaca sejarah Imam Asy-Syafi'i, beliau juga diasuh oleh ibunya. Ya, beliau seorang yatim. Itu banyak tokoh-tokoh besar mereka diasuh oleh ibunya pada waktu kecil. Itu melalui perjuangan yang berat dari para ibu ini sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan dunia. Ini menandakan bahwasanya penting sekali agar para ibu senantiasa berusaha untuk membekali dirinya dengan akidah yang benar, dengan ilmu yang benar. Untuk apa? Untuk mengajari anak-anaknya. Karena untuk mengajari anak juga butuh ilmu. Itu kalau yang tidak punya ilmu, anaknya semblotongan ya dicorke wae. Anaknya makan dengan tangan kiri misalnya, seorang ibu yang tidak punya ilmu itu akan membiarkan saja. Berbeda dengan kalau panjenengan seorang ibu mempunyai ilmu. Ya, itu seperti itu. Makanya ini diantara hikmah-hikmah yang harus ya, satu lagi Nabi Ismail juga dirawat oleh ibunya, yaitu Hajar. Gitu. Banyak sekali para tokoh-tokoh kaum muslimin juga dirawat oleh ibu mereka sewaktu masih kecil. Kebanyakan bapak-bapak mereka sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Jamaah rahimakumullah, sedikit lagi. Kita lanjutkan ke beberapa hal tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika masih berada dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal, dan Aminah, ibunya Rasulullah, kembali ke masih berada di Mekah sampai kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya terkait dengan sifat kelahiran Rasulullah terhadap banyak hal yang beredar di masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya itu berdasarkan riwayat-riwayat yang lemah. Itu, ya. Di antaranya banyak sekali. Bahwasanya beredar di akidah kaum muslimin bahwasanya kelahiran Rasulullah itu diceritakan yang aneh-aneh. Padahal itu semuanya berasal dari riwayat-riwayat yang lemah yang tidak bisa dijadikan dalil. Secara umum Rasulullah adalah manusia biasa. Beliau lahir ya seperti kita, biasa. Hanya saja
memang ada tanda-tanda mukjizat yang nanti akan ditampilkan oleh Allah pada hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antaranya, ya, kata para ulama, ya, ada riwayat menceritakan bahwasanya beliau dilahirkan dalam kondisi tangannya seperti duduk bersandar dan matanya melihat ke atas langit. Itu. Tapi ini sekali lagi, ini riwayat ini lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Gitu. Tapi ada, kalau panjenengan mungkin mengkaji di tempat lain, ya, ustadznya itu senang dengan cerita-cerita yang seperti ini, pasti biasanya akan disampaikan. Padahal Rasulullah tidak butuh yang seperti ini, ya. Rasulullah dirinya sendiri saja kelahirannya sudah menjadi sebuah mukjizat, ya. Ada lagi riwayat yang menceritakan ketika beliau lahir, beliau diletakkan di atas batu, tiba-tiba batunya pecah, ya. Itu juga riwayat yang lemah, ya, riwayat seperti ini. Ada lagi juga bahwasanya, ya, ketika ibunya melahirkan, tiba-tiba jimat-jimat yang dipakainya yang terbuat dari besi menjadi terpotong-potong. Ini juga riwayat-riwayat yang lemah. Gitu. Tidak bisa dijadikan sandaran. Ya, dari mana? Ya, apa ibunya jimatnya akeh bisa nah. Itu. Tapi ini semuanya kita tahu bahwasanya orang Arab secara umum mereka menggunakan jimat, termasuk ya mungkin Aminah, ya. Akan tetapi riwayat-riwayat seperti ini, ya, adalah tidak bisa dijadikan sandaran. Lalu ada lagi yang menceritakan bahwa ibunya dalam melihat dalam mimpinya dan menyuruhnya agar menamai anaknya Muhammad. Itu juga riwayat yang lemah, padahal yang sahih nama Muhammad itu adalah berasal dari pendeta Bukhairah, ya, pendeta yang ada di Syam waktu Nabi Rasulullah berumur 12 tahun sekitar. Nanti akan ada cerita, ya, akan ada cerita Nabi kecil bertemu dengan pendeta Nasrani, dan Nabi Muhammad ini menurut asar-asar yang sahih adalah berasal dari Abdul Muthalib, gitu. Karena nama Muhammad ini nama yang tidak lazim di Arab, itu belum ada nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir, gitu, ya. Yang jelas sudah ada di dalam Al-Quran juga, ya, dalam surat As-Saff, ya, bait qala Isa bin Maryam, ya, mengabarkan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa akan ada seorang rasul yang membenarkan semua kitab-kitab yang bernama Ahmad, itu, ya, mana Ahmad, dan ini termasuk juga dalamnya. Dan orang-orang yang salah dalam menerjemahkannya menjadi seperti Mirza Ghulam Ahmad yang ada di Pakistan, yang pendiri Ahmadiyah, mengaku sebagai seorang nabi. Itu padahal ya Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi lagi. Lalu ada lagi riwayat yang menceritakan bahwasanya tatkala Nabi dilahirkan, bergetarlah istana Raja Persia. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ketika Nabi lahir, api yang disembah oleh kaum Majusi padam, tidak bisa dinyalakan sama sekali. Gitu. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Nabi dilahirkan sudah dalam keadaan sudah disunat. Itu juga berdasarkan hadis-hadis yang lemah. Yang sahih adalah beliau mengikuti kebiasaan orang Arab pada saat itu, yaitu ketika memasuki usia 7 hari beliau disunat. Ya, kebiasaan orang Arab ketika bayi sudah memasuki hari yang ke-7 mereka disunat, ya, memberi nama dan sebagainya, termasuk disunat. Ya. Kita boleh mengikuti pada hari ke-7 disunat boleh,
ya, tapi juga tidak apa-apa. Seperti yang berlaku di kita menyunati anak kita ketika beranjak besar sedikit, itu juga tidak apa-apa, tidak bertentangan dengan syariat agama Allah. Akan tetapi memang tradisi orang Arab pada waktu itu ketika anak itu berusia 7 hari langsung disunat. Dan yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwasanya Rasulullah itu lahir dalam keadaan normal seperti bayi-bayi yang lain. Itu seperti itu. Terkait kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Aku adalah doanya kakekku Ibrahim, kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, dan mimpi ibuku yang ia lihat seakan-akan keluar darinya cahaya yang menyinari istana negeri Syam." Ini hadis ini sahih, diriwayatkan Ahmad dan Al-Bazzar. Ya, memang seperti itu. Ya, Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah akhir juz pertama. Ya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, dan seterusnya. Ya Allah Tuhan kami, ketika beliau Nabi Ibrahim menempatkan Ismail dan Hajar di bumi Mekah, beliau berdoa agar supaya mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail itu. Makanya Rasulullah bersabda, "Aku adalah doa kakekku Ibrahim dan kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa dalam surat As-Saff yang tadi saya sebutkan." Begitu juga ada mimpi dari ibunya Rasulullah yaitu Aminah. Walaupun harus kita pahami yang namanya bapak dan ibunya Rasulullah itu belum mengenal Islam. Berarti beliau ya termasuk Abdul Muthalib itu meninggal dalam keadaan beragama pagan, beragama jahiliyah. Ya, Abdullah dan Aminah ini walaupun mereka berdua adalah bapak dan ibunya Rasulullah, akan tapi mereka belum mengenal dakwah Islam. Itu mereka tidak memeluk agama Islam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Ibuku melihat seakan-akan keluar darinya cahaya yang menyinari istana negeri Syam." Dan para ulama mentakwilkan, mengartikan hadis ini bahwasanya nanti ketika Rasulullah sudah diutus dan berkembang agama Islam, itu akan menyebar sampai ke negeri Syam, bahkan nanti akan berkembang sampai negeri-negeri yang jauh, diantaranya sampai ke Afrika, diantaranya sampai ke Mesir, ke Maroko, bahkan sampai ke Eropa, yaitu di dataran Andalusia, yaitu Spanyol. Itu diantara beberapa hal terkait kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya Rasulullah lahir dalam yang harus kita imani bahwasanya beliau lahir dalam seperti bayi-bayi yang lainnya. Ketika ada cerita-cerita yang berdasarkan hadis-hadis yang lemah, kita tidak boleh mempercayainya, tidak boleh kita jadikan landasan itu. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu keluar itu tubuhnya bercahaya katanya. Ada yang mengatakan demikian, Sementara pada kenyataannya tidak demikian. Kenapa tidak demikian? Karena itu diceritakan sendiri oleh istrinya yaitu Aisyah. Ketika malam-malam itu, karena mereka dahulu kan tidak ada lampu, tidur di kamar itu, ketika bangun geramak-geramak mencari Rasulullah tempatnya di mana. Kalau sekiranya Nabi itu tubuhnya bercahaya, otomatis orang butuh lampu, di kegelapan juga akan kelihatan. Itu logikanya seperti itu. Dan ini semuanya cerita-cerita yang kadang-kadang ditambah-tambahi oleh orang-orang yang mau mengagungkan Rasulullah tidak pada tempatnya, melebih-lebihkan Rasulullah. Gitu. Ini berbahaya juga bagi kita. Jamaah rahimakumullah, ini terkait beberapa hal tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan terkait dengan sebuah mukjizat
yang apa namanya terjadi di Nabi SAW ketika beliau masih anak-anak dan menginjak remaja. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu kajian kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.